Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading ya untuk kalian semua ya. Ini ada yang bertanya, Kak, bagaimana untuk kedepannya ya kita menghadapi resesi tahun 2023 ya. Boleh dong direadingkan ya, kira-kira bagaimana nanti saya ya. Oke, karena ini lagi banyak dan bukan 1-2 orang ya yang request ya. Saya kasih umum saja ya, secara artinya tidak per zodiak ya. Biasanya kan saya per zodiak. Nah, ini secara umum. Nanti kalian ambil satu-satu ya yang sesuai dengan apa yang terjadi dalam diri kalian saat ini ya. Oke, tapi ini versi tarot ya, versi tarot. Nanti bisa kalian lihat dari sisi keuangannya, kira-kira bagaimana ya, apakah bisa dibalanskan ataukah bagaimana, yaitu dari kalian ya. Di sini cuman mau lihat kira-kira versi tarot nasihat dari universe untuk kalian ya yang lagi mendengarkan video ini untuk persiapan ya saat resesi di tahun 2023 nanti ya. Apa yang harus kalian lakukan dan apa yang harus kalian tidak lakukan ya. Seperti gitu. Oke. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa kamu ambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa juga kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalian kalau seandainya mau mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kamu dengarkan ya. Oke, tetapi sebelumnya saya minta maaf juga ya, saya lagi di ruang tengah ya, sehingga agak sedikit berisik mungkin ya. Semoga suara saya bisa terdengar jelas ya. Oke, kita langsung saja untuk kamu ya. Berikan energi kamu. Ini semua zodiak ya. Biasanya kan saya per zodiak. Ini saya kasih secara umum. Jadi ini nasihat universe kepada kalian yang lagi mendengarkan video ini ya. Kira-kira langkah apa yang harus kamu ambil dan apa yang harus kamu lakukan, ya sama aja ya, pada saat menghadapi resesi di tahun 2023 ya. Oke, berikan energi kamu ya sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartu. Inilah energi dari kalian. Resesi. Versi tarot. Kira-kira apa yang akan terjadi? Apakah kita harus cemas? Apakah kita baik-baik saja? Ataukah apa yang ingin universe sampaikan kepada kalian? Ya. Apakah seperti yang diberitakan banyak akan orang-orang yang kelaparan? Apakah banyak orang-orang yang akan jatuh miskin? Ya. Kita lihat ya. Ada kartu yang terbuka tadi kayaknya. Oke. Reses. Beritanya terlalu menarik ya. Jadi saya bahas. Oke. Resesi. Saya lihat di sini memang ada kehidupan yang akan sedikit kalau dibilang berubah ya. Ibaratkan seperti waktu COVID kan. Semuanya panik, semuanya takut, semuanya cemas ya.
Ada beberapa yang saya lihat di sini memang kondisinya lagi tidak bekerja ya, kondisinya lagi mungkin bertengkar dengan pasangan karena krisis keuangan ya, ataupun biaya hidup yang tinggi ya. Memang saya lihat seperti gitu ya, karena bukan Indonesia saja, semua global ya. Tetapi yang saya lihat di sini kita harus lebih bisa menghadapi itu. Makanya sekarang tuh persiapkan diri kalian ya. Secara tidak langsung universe yang ingin sampaikan kepada kamu tuh harus tenang dulu. Ya, jangan panik, jangan gegabah ya. Anggap aja itu bumbu-bumbu dalam kehidupan. Sekarang yang kamu takutkan itu apa? Ngapain kamu takut? Ya, hadapi. Ya, hadapi semuanya ya. Universe memang berpesan, artinya yang saya lihat di kartu ya, memang ada kegelapan, tetapi akan timbul terang ya. Sekarang itu dari kalian yang menyikapi apa yang akan terjadi, berikan solusi dari permasalahan itu, cari solusi dari permasalahan itu dan lakukan. Itu yang ingin disampaikan universe untuk kalian. Seimbangkan energi kamu antara logika dan hati. Terkadang ini kamu saya lihat di sini lebih mendominasi ketakutan hati kamu dibandingkan logika. Padahal seharusnya kita kan universe berpesan kepada kamu sesuai kartu ini kan harus seimbang ya. Kita tetap harus waspada, tetapi kita juga harus mencari solusinya. Ini tidak, kecemasannya ada tetapi stuck, tidak mau mencari jalan keluar dari kecemasan itu ataupun ketakutan itu ya. Kamu harus bisa melangkah ya, artinya gini, bisa mengambil keputusan. Kalau memang sekarang kondisi kamu lagi terpuruk ya, berarti kamu harus bisa pergi di tempat itu. Ini ibaratkan kota yang terlalu kayak macam nggak teratur ya, nggak teratur, kayak sampah-sampah gitu kan ya, macam kota kumuh ya. Kamu ibaratkan ini toksik karena tidak teratur ya. Kamu harus bisa mengembangkan talenta kamu. Tuh, bawa kemampuan kamu dalam hati kamu, berani pergi meninggalkan. Kalau memang seandainya kondisi kamu saat ini terpuruk, contohnya di dunia pekerjaan, di dunia bisnis ya, contohnya di karir ya. Terus contohnya di keluarga ya, karena saya lihat di sini keluarga juga banyak intervensi. Ya, minta bantuan, sedangkan kamu aja nggak mampu. Ada pun juga sahabat, pinjam duit, padahal sendiri nggak mau kerja, ya. Padahal dia sehat, tapi masih mau pinjam duit, tidak mau kerja, ya. Itu yang dilakukan, dan saya pun lihat kamu juga seperti gitu, ikut-ikut mereka malah pinjam duit, ya. Entah di bank untuk yang lain-lain, entah di saudara ataupun di kantor, pinjam DP cash bond dulu, saya mau beli ini beli itu. Sudah tahu kondisi kamu penghasilannya kecil tapi masih mau minjam, ya. Untuk bank jangan dulu, karena ke depan suku bunga akan naik, kamu akan tercekik untuk membayar bunganya, ya. Ini dari kartu, ya. Utamakan keluarga, ya, apalagi yang sudah mempunyai anak, ya, utamakan itu. Harus mempunyai dana cadangan, ya, harus mempunyai dana cadangan. Itu yang tadi saya bilang kan, sudah beberapa jangan pernah takut, harus bisa memanage keuangan dengan baik, ya. Harus lebih tenang dalam mengambil keputusan, jangan pernah gegabah, ya. Ini ibaratkan dia akan dijaga, ada penjaga, ada universe menjaga kamu, ada sahabat-sahabat yang akan menjaga kamu, orang tua ataupun siapa, ya. Tetapi jangan juga orang-orang yang toksik. Terkadang kamu dekat-dekat, bukan dekat-dekat itu kamu kira itu penjaga, bisa membantu, malah mereka yang memanfaatkan kamu, ya. Karena orang-orang biasa yang saya lihat di sini yang dekat dengan kamu itu, kamu berpikir bahwa orang-orang yang tegas, orang-orang yang marah itu adalah orang-orang yang toksik. Padahal itu orang-orang yang sejati. Dia marah itu karena peduli sama kamu. Itu bukan marah, itu dia mau supaya kamu berkembang dengan kata yang tegas. Tetapi kamu berpikirnya itu orang toksik, sedangkan orang toksik yang ada di sekeliling kamu yang iya ragu-ragunya tinggi, kamu bilang itu orang baik. Padahal itu orang toksik. Dia dekat kamu itu karena mau kemapanan kamu aja, ataupun minta perlindungan dari kamu. Padahal kamu sebenarnya mau minta perlindungan dari dia. Ini sama-sama cemas kan? Kamu perlindungan dari dia yang tidak yang cemas, dan dia pun minta perlindungan kamu yang cemas. Jadi siapa yang mau menopang?
ujung-ujungnya kalau dia tidak mendapatkan apa-apa dari kamu, dia akan pergi, kamu akan kecewa. Nah itu ya, jadi universe berpesan, jangan pernah takut ya, selalu selalu mengandalkan diri sendiri, kembangkan skill kamu tuh yang tadi mana nih tuh. Sekarang itu kamu punya, intinya gini, kalau seandainya kamu di kantor ya, seandainya kalau kamu di kantor, kamu kerja, kamu punya sambilan juga. Contohnya, kamu buka konten kreator, apa bukan konten kreator, kamu jadi konten kreator, ataupun mungkin kamu freelance mengerjakan apa gitu ya. Ada, supaya ada dana cadangan untuk kamu disimpan untuk hari esok gitu. Jangan biaya biaya apa ya kalau dibilang, ini ibaratkan tabungannya harus dua, tabungan jangka panjang dan tabungan jangka pendek tapi yang liquid ya, yang cepat dicairkan ya. Mungkin kamu investasinya lewat emas ataupun apa ya. Kalau seandainya tanah dengan bangunan itu kan agak jangka panjang. Nah sekarang kamu pilih yang mana, seperti gitu. Dan tabungan sehari-hari, intinya seperti gitu. Jangan sampai tabungan sehari-hari ini kamu pakai untuk dicampur gitu. Saya sudah kemarin-kemarin kan saya sudah bilang yang untuk financial keuangan kan, kita punya tabungan dana cadangan nih harus ada sendiri-sendiri posnya. Jangan digabung. Jangan kamu berpikir bahwa oke, kebutuhan sehari-hari ini sama dengan kebutuhan tak terdugaku nanti. Ya, digabung tabungannya, padahal beda. Harus sekarang, dari sekarang kamu harus sudah memanage, walaupun kamu nggak punya uang ya. Makanya saya bilang gini, kamu nggak, walaupun kamu bukan nggak punya uang, maksudnya kondisi keuangan lagi terpuruk ya, tetapi kamu harus bisa memanage keuangan dengan baik, dalam artian sisihkan sedikit ataupun sekecil apapun ya yang kamu punya saat ini, seperti gitu. Contohnya biaya sehari-hari, biaya tak terduga, apa dibilangnya, kamu dalam artian contohnya 1 atau 2 bulan ya, 1-2 bulan itu ada budgetnya sendiri. Contohnya anak, tak terduganya tiba-tiba anak beli buku, ataupun anak apa ya kalau dibilang sakit, ataupun kalau dibilang apa ya, ada keluarga, ini ya, ada keluarga hajatan. Nah ini biaya tak terduga ini ambil dari dana yang kamu simpan itu. Entah, saya mau bicara persennya nanti panjang lagi ya. Pokoknya adalah terserah dari kamu, persennya berapa, bagi-bagi kan sesuai dengan kondisi kamu, penghasilan kamu saat ini. Terus yang saya bilang jangka panjang ya, ini yang 2-3 tahun ke depan ya. Contohnya 2-3 tahun ke depan, ya setidaknya mungkin kalau memang kamu mau investasi ya, yang tadi saya bilang investasi yang liquid ya, emas ataupun apa ya. Untuk sementara ya memang orang bilang saham dan apa, tapi untuk di kartu jangan dulu ya. Kalau kamu mau investasi yang nyata aja dulu ya, seperti gitu. Ataupun kamu mau berikan asuransi kesehatan, nah itu perlu, supaya dana tak terduga ini jangan dibongkar, dikeluarin gitu ya, untuk biaya sehari-hari kan. Jadi sudah mempunyai planning ke depan walaupun sedikit, supaya pada saat resesi ada, contohnya biaya sehari-hari kamu habis, kamu masih mempunyai tabungan untuk jangka panjang. Setidaknya mungkin untuk tahun 2023-2024 masih ada, pada saat kamu kondisinya stuck saat ini ya, seperti gitu. Itu yang ingin disampaikan, contohnya gitu. Ngerti nggak maksud saya? Macamnya contoh, kamu ada penghasilan kantor kan, kamu penghasilan kantor itu berarti gaji kamu itu untuk kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan tak terduga. Nah tambahannya itu yang tadi saya bilang freelance itu ya, ataupun mungkin kamu konten kreator, nah itu tabungan itu untuk yang lainnya ya. Mungkin kamu nanti beli emas, ataupun mungkin kamu tabung di untuk asuransi ya, atau apa gitu ya, supaya punya tambahan mempunyai jangka panjang dan tabungan jangka pendek, seperti gitu ya. Ada yang tanya, Kak saya nggak punya pekerjaan, ya kerja apa aja ya ampun. Ini saya bingung juga ya, sahabat-sahabat yang menonton readingan saya tuh terkadang pasrah dan bertanya yang sebenarnya dia bisa jawab pertanyaan kecil, masalah kecil, tapi dia besar-besarkan masalah. Kak saya nggak punya pekerjaan, bagaimana mau menabung? Kamu kalau jadi petani ataupun mungkin cuci piring di orang, memberikan jasa kamu, tenaga kamu, pasti kamu dapat duit. Intinya gitu. Sekarang kamunya malas. Intinya kan gitu. Contoh,
Kamu pergi ke rumah makan yang memang lagi masih saat ini kondisinya, ini contoh ya, ini yang paling kecil, masih rame. Terus tawarkan jasa. Kak, saya mau dibutuhkan tidak cuci piring. Kamu kan ini contohnya ya, nanti malam saya datang. Ya sudah, kamu datang malam cuci piring, dapat tambahan. Intinya kamu itu malu, jaga image. Ini contoh ya, ini bicara yang paling paling rendah tuh cuci piring ya. Sebenarnya banyak kalau kamu mau berusaha jadi kuli. Ini contoh ya, bukan berarti saya mau bilang kamu ini bahasa kasarnya ya. Ataupun mungkin kamu punya apa ya, eh, skill di olahraga, ya kamu bantu mungkin jadi buka buka privat ataupun ekskul untuk saat ini ya, yang sederhana aja. Jangan berpikir bahwa wah nanti saya dilihat rendah ataupun apa. Ini untuk tabungan kamu ke depan ya, dibandingkan kamu tidak ada sama sekali. Toh orang saja saya lihat di sini ada beberapa dari klien saya, dia kerja dari pagi ya, kerja kerja dari pagi sampai sore ya, terus dia masih membuka konten kreator di rumahnya sendiri pada saat dia bersama keluarga dan buka konten kreator, maksudnya menjadi konten kreator ya, dia berkarya di YouTube. Jadi seperti gitu, tetap dia berkarya per waktu dia senggang, waktu senggang dia. Jadi waktunya tidak terbuang percuma gitu. Setidaknya ada yang dia hasilkan walaupun sedikit, dibandingkan tidak bekerja sama sekali hasilnya nol. Ya, itu yang maksud saya ya. Ada punya tabungan darurat ke depan jangka panjang dan untuk kebutuhan tak terduga. Ya, jadi harus bisa bisa ini sendiri. Jangan terkadang kita kalau untuk resesi memang harus seperti gitu, Kak. Saya mempunyai tabungan. Tapi kalau ibaratkan gini, kita kita kalau nafas kita ya, ini kan saya lihat di sini kondisinya baik. Sekarang itu dari kamu memanage keuangan dengan caranya dengan baik atau tidak. Itu aja untuk menghadapi resesi ini. Contoh kalau kita sesak nafas kan. Iya, ada tabung oksigen. Ini ada tabung oksigen yang sudah disediakan. Tetapi kan pasti diresep kalau dokter memang dia sudah rasa bahwa ini penyakitnya agak sedikit mungkin memerlukan oksigen banyak atau apa. Walaupun memang ada oksigen di situ sudah sedia, tapi pasti disiapkan untuk cadangan oksigen. Nah, itu sama seperti sekarang resesi. Ini kan bukan bukan hanya bukan hanya dibilang krisis biasa ya. Ini ibaratkan kalau krisis itu kan inflasi kan. Kalau sekarang kan bertemu antara inflasi dan deflasi. Nah, itu harus dia punya double double keamanan, double safety gitu ya. Jadi kamu punya tabungan dan kamu punya juga dana darurat ya, seperti gitu. Ya. Mungkin artinya kamu bisa lah ini kalian, saya tahu kamu cerdas. Saya sudah memberikan contoh yang sangat sampai cuci piring lagi, masa kamu nggak ngerti? Pasti ngerti ya. Semoga kamu ngerti, saya tahu kamu sudah paham. Terus yang ingin disampaikan universe lagi, hemat. Ya tadi saya bilang ya, hemat. Karena sekarang saya lihat di sini banyak orang-orang yang menjatuhkan harga ya. Menjatuhkan harga, kamu tergiur, jangan ya. Karena saya bilang di sini uang naik tapi daya beli masyarakat kurang kan, jadi mereka menjatuhkan harga. Kamu beli kalau mau beli sesuai kebutuhan ya, kamu beli jangan sesuai keinginan kamu ya. Kamu mau investasi beli emas, itu boleh ya, itu yang tadi saya bilang investasi jangka panjang kan, yang liquid, emas, tanah ya, itu boleh ya, karena lagi jatuh harganya, itu boleh, malah itu yang saya sarankan ya. Tapi kalau memang kamu butuh dananya 1-2 tahun ya emas aja. Tapi kalau memang kamu butuh nanti dananya kalau dibilang 10-15 tahun ke depan, ya beli tanah aja, properti dan macam-macam itu. Intinya kan gitu, jangan kamu beli tanah, ujung-ujungnya besok ada tanah saya nih, terus gimana? Aduh, saya lagi butuh, kamu mau beli tanah saya, itu pembelinya lambat. Toh harganya kan turun juga kalau kamu beli tanah baru mau jual cepat-cepat, nggak bisa. Kamu mau jual cepat-cepat, beli emas aja ya, itu harganya masih bisa bernego. Tapi kalau emas itu sudah cari pembeli susah, malah turun lagi, nanti kamu jual lebih turun lagi, pembelinya susah, kamu butuh uang cepat ya. Jadi jangan kamu salah ambil sikap seperti gitu ya. Terus yang ingin disampaikan universe juga yaitu kembangkan talenta kamu kan, jemput bola. Kamu yang harus bisa
lebih agresif ya. Kembangkan skill kamu ini, kembangkan skill kamu tuh. Kamu ibaratkan kan harus yang bergerak, jangan tunggu orang datang kepada kamu memberikan pekerjaan ya. Ini yang tadi saya bilang, mungkin konten kreator, seandainya kalau kamu konten kreator ya, ya kamu tuangkan dalam sebuah karya, ide-ide banyak ya dituangkan, jangan hanya sekedar merenung tuh. Kalau kamu merenung ya apa yang kamu dapat? Nggak ada. Ke depan kamu akan mendapatkan yang terbaik kalau kamu gerak, action ya, dan dinikmati bukan dibebani ya. Selalu berdoa kepada universe agar dituntun, karena memang saya lihat di sini ke depan itu banyak orang-orang toksik yang akan datang ke kamu ya, entah memberi nasihat, memberikan bukan memberi nasihat juga, kayak macam tukar pikiran kan gitu kan, tapi lebih ke kecemasan, bukan memberikan spirit untuk kamu bangkit mencari solusi ataupun jalan keluar ya itu ya, dari permasalahan, tapi malah aduh, orang-orang datang ini membahas ketakutan resesi, ke depan bagaimana kita menjalani hidup, banyak hutang saya, anak saya sakit, ini ya, mengeluh-ngeluh gitu. Itu orang cemas, itu orang toksik. Yang datang itu hanya ngeluh. Itu yang akan datang ke kamu. Makanya saya bilang jangan sampai kamu ikut energi dia ya. Kamu harus energinya tetap di atas, selalu berani, selalu fokus pada apa yang ingin kamu capai ya. Makanya saya bilang dari tadi, kerja sesuai dengan apa yang kamu mau, jangan kerja yang kamu beban gitu. Kerja yang kamu gembira, supaya walaupun belum mendapatkan hasil, tetapi tetap kamu senang bekerja gitu ya. Oke, yang ingin universe sampaikan lagi kepada kamu ya, kurangi tadi yang saya bilang, hutang dikurangi ya. Kalau kamu punya hutang sekarang, dibayar. Kalau kamu punya piutang, ditagih. Kalau kamu nggak tagih ya sudah, dia pura-pura lupa. Sekarang aja lupa, apalagi resisi nanti ke depan ya. Dan ini sudah mulai terlihat sekarang ya. Tapi saya lihat di sini akan baik-baik saja kalau kamu action, dan jangan rasa takut. Kamu tidak akan baik-baik saja kalau kamu ada kecemasan. Itu intinya gitu aja ya. Kamu tenang, kamu berpikir bijaksana dan bahagia ya. Itu rezeki akan datang ya. Itu dari apa? Dari pikiran kamu tuh. Ketakutan semua yang datang ya, universe berpesan kamu harus tenang ya. Selalu berdoa, selalu tenang ya. Bahagia mengerjakan semua yang kamu inginkan ya. Tenang dalam mengambil keputusan, dan selalu ikuti kata hati. Ikuti kata hati kan otomatis kan kamu bisa mendengar suara universe. Dengan cara apa? Dengan cara kamu harus lebih lebih tenang aja ya tuh, supaya kamu bisa kalau dengan ketenangan kamu bisa mengambil keputusan dengan baik. Ini ada penjaga, jangan takut. Kamu takut kecemasan ya sudah, nanti orang-orang toksik itu yang datang kepada kamu membawa kehancuran. Padahal di sini dari kartu universe sudah kasih bahwa kalau kamu bisa menjalankan dengan baik, dengan ketenangan, dengan berani ya, jangan takut. Ini yang kelam akan itu hanya sementara ya. Makanya dari sekarang itu untuk sementara itu ya, kamu siap untuk ada bekal kan, artinya ada ya itu harusnya sudah mempersiapkan dana cadangan itu ya. Tetapi saya lihat itu hanya sementara ya. Kamu kembangkan talenta kamu ya. Jangan kamu duduk diam di tempat ya. Untuk sekarang jangan sampai nanti ibaratkan gini, perempuan bodoh dan perempuan bijaksana kan, itu kalau di agama saya ya, keyakinan saya ya, ada cerita dia menunggu pangeran atau pengantin ya datang. Mereka tidak mempersiapkan minyaknya, mereka ketiduran pada saat pengantin sudah mau datang. Minyaknya habis, otomatis perempuan bodoh ini ya dia pergi pulang ke rumah ambil minyak ya. Sedangkan perempuan bijaksana dia tidak pulang. Kenapa? Karena ada cadangan minyaknya kan. Pas pengantin datang, akhirnya pintu gerbang kerajaan terbuka, dia masuk. Sedangkan pada saat perempuan bodoh ini datang mengambil minyak, pintu gerbang sudah tertutup, akhirnya dia nggak bisa masuk. Nah itu sama, jadilah orang yang bijaksana ya, seperti gitu ya. Dan harus bisa lebih menyerahkan diri kepada universe, rajin berdoa, harus happy, jangan takut. Ini resesi ini
Ini sebenarnya gampang aja. Intinya kamu makan dulu, ya. Kamu makan dulu. Kamu bisa makan aja itu sudah luar biasa. Kita kan hidup ini mencari ketenangan dan apa, nyenyak tidur dan nyenyak makan kan. Bukan mau cari yang lain. Itu bonus. Tabungan dan lain-lain itu yang happy-happy buat kamu itu bonus. Yang kamu cari sekarang untuk saat ini adalah kesehatan dan apa ya, kalau dibilang ketenangan batin. Itu aja. Ya, dengan cara apa? Ya dengan cara lebih banyak bersyukur. Hutang-hutang kamu dilunasi. Bagaimana mau ketenangan batin kalau banyak hutang? Pak Kim, telepon bunyi ya 5 menit. Kapan nih? Apalagi pinjaman online. Kapan nih kamu? Ribut-ribut, marah-marah, maki-maki. Aduh ya ampun, stres. Itu karena tidak ketegasan kamu. Kenapa kamu juga pergi pinjam di online, penjual ilegal, pinjaman ilegal ya, pinjaman online ilegal. Ini contoh ya, karena ada beberapa yang tanya, saya terjerat hutang pinjaman online dan macam-macam. Itu kan kenapa kamu sudah tahu itu apa ya, yang instan itu pasti akan berbahaya ya. Jangan tergiur dengan cepat-cepatnya, apa ujung-ujungnya ya cepat malu juga. Kamu cepat dapat uang tapi cepat malu, aib-aib kamu dibongkar. Padahal sebenarnya kalau sesuai etika yang baik ya dia bisa memberikan kenyamanan buat customernya ya. Makanya apa yang instan itu nggak bagus. Makanya nikmati proses. Nah kayak begini, dari sekarang kamu nikmati prosesnya untuk menabung ya. Cari channel ya, banyak keluar rumah kalau nggak punya duit, supaya apa, kamu bisa dibantu orang-orang yang mungkin lagi membutuhkan. Tuh yang tadi saya bilang, kamu mendapatkan pekerjaan tambahan dengan cara kamu meminta bekerja pak, apa paruh waktu atau apa ya, untuk mencari penghasilan tambahan itu. Kalau jangan sampai sudah nggak ada penghasilan, tidak mau mencari pekerjaan, tidak mau cari penghasilan tambahan juga. Wah itu repot ya. Ibaratkan semakin bodoh tambah bodoh, semakin miskin tambah miskin. Seharusnya kan kita dibilang hidup ini kita miskin, kita bisa step by step untuk menuju kaya. Saya tidak bilang langsung kamu kaya, itu susah. Kalau kita langsung up, yang saya bilang roket kan, kalau semakin cepat semakin turun jatuhnya, sama seperti yang penjual online tadi kan, apa pinjaman online. Jadi kamu mau kaya step by step akan menuju ke kaya, apa dari miskin ke kaya. Ini contoh. Perbaiki dulu kamu punya langkah seperti supaya apa, kalau terpeleset ya masih ada yang tadah. Kalau kayak roket kan jatuhnya lurus, nggak ada yang tahan-tahan, seperti gitu ya. Ini dari kartu tuh, pokoknya talenta kamu diberdayakan. Kamu contohnya sekarang mau berkebun, bertani, nggak ada lahan, pakai hidroponik. Nggak ada yang susah di republik ini ya, semua itu sebenarnya gampang. Cuman kita itu orangnya yang kadang-kadang apa ya, malas gerak, pesimis ya. Buka Google cara hidroponik bagaimana, sudah itu aja, pakai alat seadanya, sederhana. Contoh kantong plastik yang sudah nggak dipakai ya, yang kamu buang-buang itu, ataupun mungkin botol-botol yang bekas minum di kamu pungut ya. Selain kamu pakai untuk diri kamu juga sudah menjaga kebersihan dan mencegah banjir. Intinya kan gitu. Tapi nggak mau berdayakan, padahal sudah ada lebih ke drama Korea yang kamu nonton, lebih ke sinetron perselingkuhan, takut-takut yang berita-berita nggak jelas. Jangan ya. Ingat, apa yang kamu lakukan itu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu malas ya bagaimana kamu mau jadi orang hebat ya. Seperti gitu. Banyak introspeksi diri kamu, berdoa, berpikir positif ya, berserah diri itu yang tadi saya bilang ya. Sambil berdoa kamu pasrah aja apa yang ingin universe sampaikan, apa yang ingin mau kepada kamu. Kalau memang contohnya ya, selalu berpikir positif ya. Harus bisa lihat dari peluang ya. Kamu kalau ada peluang ambil, karena ingat, kesempatan tidak akan datang 2 kali. Jangan pilih-pilih pekerjaan. Percaya diri ya, itu yang ingin universe sampaikan. Tidak usah takut ya. Kalau ada masalah ya diselesaikan ya. Terkadang itu yang membuat kamu tidak bisa tenang, karena kamu tidak menyelesaikan masalah, malah membesar-besarkan masalah. Masalah itu nggak usah dibesar-besarkan. Contohnya kalau ada masalah keuangan, masalah dengan pasangan ataupun apa, pekerjaan, ya selesaikan. Bukan ngeluh atau membesar-besarkan kan. Jadi cari kesalahan orang ya untuk membenarkan diri, nggak usah. Ya, cari solusinya dan selesaikan supaya pikiran kamu tenang.
Seperti gitu ya. Jangan takut ya, universe berserta kamu sekarang dari kamu ya. Jangan kamu berpikir bahwa saya sudah miskin tambah miskin seperti yang diisu-isukan ya, ataupun orang kaya akan jadi tambah kaya. Tidak. Orang kaya ataupun miskin, dia akan baik-baik saja di resesi itu dari diri dia ya, yang bagaimana bisa mengelola keuangan dengan baik, itu aja ya. Orang miskin, orang kaya pun kalau seandainya tidak bisa mengelola keuangan dengan baik, dia pasti akan jatuh. Dan sebaliknya, orang miskin kalau tidak bisa mengelola keuangan juga dengan baik, ya dia akan lebih jatuh lagi. Intinya itu tidak ada orang bilang miskin tambah miskin, kaya tambah kaya, nggak ada. Itu dari pribadinya, dia bisa mengelola keuangan atau tidak, itu aja. Ya, untuk saat ini. Jadi universe berpesan kelola keuangan dengan bijaksana, ya, dan jangan takut. Cari solusi, bekerja keras, jangan gengsi. Selalu berpikir positif, berikan sugesti positif pada diri kamu. Jangan banyak bicara pada orang-orang yang pesimis, ya, karena apa? Menular. Ibaratkan kita kalau sakit, ya sakit juga kita. Dia kan sakit, mentalnya kurang bagus. Kalau orang pesimis itu kan penyakit mental secara tidak langsung ya. Orang cemen, tidak bisa itu apa, bukan orang pejuang itu. Kamu harus berjuang untuk diri kamu sendiri. Apalagi kalau sudah mempunyai keluarga, ya harus berjuang untuk keluarga. Ya, seperti gitu. Ya, mungkin itu yang bisa saya readingkan ya. Semoga resonate dan bermanfaat buat kamu. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.